Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dini Hari dengan gua di sini, Mas Abril. Oke, kali ini gua akan lanjutin ya cerita yang kemarin, masih dengan ceritanya Mas Nugroho Agung yang dengan judul yang sama ya. Buat kalian yang belum dengerin cerita di part sebelumnya, gue saranin nih untuk dengerin terlebih dahulu biar kalian paham dengan cerita di part kali ini gitu. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, gue saranin lagi untuk memakai headset atau earphone atau handsfree apapun itu agar kalian bisa menghayati ceritanya lebih dalam lagi gitu, asik. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Keesokan harinya, hal yang tak terduga terjadi. Pak Sastro mendadak sakit. Tubuhnya tergeletak lemas di atas kasur. Sesekali ia menjerit kesakitan memegang kepalanya. Nasib yang sama dialami juga oleh Andang. Tubuhnya kaku, kepalanya terus menengok ke sebelah kiri. Seperti ada yang menarik. Andang hanya menangis, menahan sakit saat kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Badannya ikut terangkat sesaat. Andang seperti sedang dibuat mainan oleh sosok yang tak nampak. Sesekali salah satu kakinya mengangkat ke atas bersamaan dengan tangannya. Seperti ada yang menarik. Bu, Andang wis gak kuat, Bu. Badan Andang sakit semua. Andang berteriak kesakitan. Sesekali omongan Andang sudah ngelantur, seperti orang yang sudah tidak kuat dan ingin mengakhiri semua. Andang minta maaf, Bu. Kalau Andang punya banyak salah, Andang minta ampunannya. Bu Sastro yang mendengar kalimat yang keluar dari mulut Andang hancur hatinya. Tangisnya pecah. Rasa khawatir akan nasib Andang dan suaminya bercampur jadi satu. Mas Yanto di kamar sebelah sibuk dengan Pak Sastro yang beberapa kali membenturkan kepalanya ke tembok. Sekuat tenaga Mas Yanto memegangi dan menenangkan Pak Sastro. Aku sudah gak kuat, Yan. Kepalaku sakit sekali. Jangan kamu pegangi, gak kuat. Gak kuat. Duh Gusti, teriak Pak Sastro kesakitan. Pak, banyakin doanya, Pak. Jangan seperti orang mau bunuh diri. Yang tenang, Pak. Yang tenang. Mas Yanto berusaha menenangkan Pak Sastro, menahannya agar tidak membenturkan kepalanya ke tembok lagi. Kepala Pak Sastro sampai diikat dengan kain. Sakit yang dirasakan makin menjadi-jadi. Dari kamar sebelah terdengar teriakan Andang. Bu, itu monyetnya datang lagi. Monyet yang besar datang lagi. Bu, tolong Bu, aku gak mau dibawa, tolong. Teriak Andang. Tiba-tiba badannya terangkat dan terlempar ke pojok kasur. Suara Andang terhenti sejenak. Matanya menatap ke atas seperti melihat sesuatu. Raut ketakutan nampak lebih jelas di wajahnya. Dang! Teriak Bu Sastro, langsung memeluk anaknya. Wanita itu bingung mau meminta bantuan siapa. Pikirannya masih kacau. Tiba-tiba terlintas Pak Kasdi, tetangga depan rumahnya yang sering membantunya. Mungkin saja Pak Kasdi belum berangkat ke sekolah untuk mengajar. Dang, ya, kamu tahan dulu. Yanto, aku titip Andang sebentar. Aku mau cari bantuan, perintah Bu Sastro pada Mas Yanto. Bu, aku masih nahan Bapak. Belum mau tenang ini. teriak Mas Yanto pada Bu Sastro.
Bu Sastro tidak begitu mendengarkan teriakan Mas Yanto. Dia berjalan ke depan, pikirnya dia akan meminjam telepon di rumah Pak Kasti, ingin mengabarkan keadaan keluarganya pada Mbah Joyo, guru spiritual Pak Sastro saat masih di Pacitan. Bu Sastro tahu ini bukan sakit biasa. Ada hubungannya dengan santet yang dikirim seseorang. Langkah Bu Sastro cepat. Saat tangannya akan memegang gagang pintu, tiba-tiba pintu diketok dari luar oleh seseorang. "Assalamualaikum, kulon won." Terdengar suara laki-laki dari balik pintu. Suaranya tak asing di telinga Bu Sastro. Segera ia membuka pintu. Wajah Bu Sastro seketika berubah, antara senang atau sedih bercampur. "Pur, kamu kok datang ke sini?" Bu Sastro langsung lemas, jatuh memeluk saudaranya. Purwanto adalah anak dari Mbah Joyo. Kedatangannya menjadi kebetulan yang memang diinginkan Bu Sastro. "Bu Sastro, ada apa, Bu? Seperti ada masalah yang sangat besar ini." Mas Pur menunduk sambil menangkap tubuh Bu Sastro yang mulai lemas. Ia langsung membawa tubuh wanita itu ke dalam, mendudukannya di kursi. "Pak Sastro dan Andang, Pur, udah kayak orang kemasukan. Ini ada yang mengirim hal buruk, sudah tidak benar." "Iya sudah, Bu, saya ke kamar Andang dulu. Permisi, saya pinjam gelas dan minta air putih." Mas Pur langsung bergegas ke arah belakang, mengambil apa yang diperlukan dan langsung menuju ke kamar Andang. Saat sampai di kamar, Mas Pur melihat kondisi Andang yang menyedihkan. Tubuhnya tergeletak lemas, kepalanya menoleh ke kiri. Tangan kiri dimasukkan mulut, tangan kanan tegak lurus ke atas bersamaan dengan kaki kanannya. Mas Pur memegang kepala Andang. Keringat bercucuran dari tubuh bocah itu. Sejenak dia ambil sesuatu dari tasnya. Botol kecil yang berisi cairan kuning. Saat dibuka, baunya sangat harum. Mas Pur lalu meneteskan sedikit cairan itu ke gelas berisi air putih yang sudah ia pegang. Lalu Mas Pur mengambil sedikit air di gelas itu. Ia dicipratkan ke arah Andang. Seketika, tangan dan kaki Andang terjatuh lemas. "Pergi, jangan ganggu anak ini." Andang jadi sedikit tenang. Diangkatnya tubuh bocah itu. Lalu Mas Pur memberikan segelas air putih pada Andang. Bocah itu meminum sampai habis air tersebut. Setelah beberapa saat, Andang merasa lebih baik. "Badanku jadi mendingan, Mas, gak panas lagi." Setelah berbicara, Andang langsung terlelap tidur. Mas Pur langsung membaringkan tubuh bocah itu di atas kasur. "Kamu apakan anakku, Pur?" tanya Bu Sastro dari depan kamar Andang. "Andang biar istirahat dulu, Bu, biar tenang. Kasihan dia kelelahan. Kondisinya sudah baikan. Demit yang mengganggu dia sudah pergi," jawab Mas Pur. "Demit, Pur? Bukannya rumah ini sudah dibersihkan?" "Itu demit kiriman, Bu. Memang sengaja dikirim buat mengganggu Andang. Nanti saya jelaskan kalau sudah tenang." Setelah selesai menenangkan Andang, kini Mas Pur pindah ke kamar sebelah, kamar Pak Sastro yang masih ditahan oleh Mas Yanto. "Pak Sastro, tenangke awakmu, tenangke pikiranmu." Mas Pur menyentuh kepala Pak Sastro. "Sapa kowe? Hoi, sapa kowe? Lunga, lunga!" teriak Pak Sastro marah mengusir Mas Pur yang datang. Mas Pur tetap memegang kepala Pak Sastro yang mulai memberontak. "Mas Yanto, tolong pegangi kaki Pak Sastro." Mantra dibacakan oleh Mas Pur. Seketika itu juga tubuh Pak Sastro tambah memberontak hebat. Mas Yanto hampir kewalahan menahan tubuh Pak Sastro. Perlawanan hebat dilakukan Pak Sastro. Wajahnya memerah, matanya melotot, menatap tajam Mas Pur.
Bu Sastro yang melihat kejadian itu dari pintu kamarnya seperti melihat sosok lain, bukan suaminya lagi. Pak Sastro berteriak sangat keras. Pak Kasdi yang akhirnya mendengar teriakan dari dalam rumah Pak Sastro akhirnya datang. Pak Kasdi tampak kaget melihat Pak Sastro yang berteriak keras di atas kasurnya. Bu Sastro tidak bisa menjelaskan detail peristiwa yang terjadi. Namun Bu Sastro hanya berpesan pada Pak Kasdi agar melarang dulu tetangga lain yang mau masuk rumah. Takut malah mengganggu proses yang sedang dilakukan Mas Pur. Pak Kasdi akhirnya ke depan dan menghimbau agar warga tidak berkumpul atau masuk ke rumah Pak Sastro. Beberapa menit setelah mantra dibacakan, tubuh Pak Sastro mulai lebih mudah dikendalikan. Kesadarannya mulai pulih. Pak Sastro tak lagi berteriak, kini ia lebih tenang. "Pur, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang, Pur?" Nampaknya kesadaran Pak Sastro sudah kembali. Rasa sakit yang ia rasa juga tak separah tadi. "Iya Pak, beberapa hari yang lalu saya disuruh Bapak untuk main ke rumah Pak Sastro." Mas Pur masih memegang kepala Pak Sastro. "Sebentar Pak, jangan banyak gerak." Tangan Sastro perlahan-lahan mulai melepas kepala Pak Sastro. Posisinya mirip sedang mengambil sesuatu. Posisi tangan Mas Pur sekarang sedang menggenggam sesuatu. Lalu di depan Pak Sastro yang bersandar di tembok, dia membuka genggaman tangannya. "Apa itu, Pur? Besi apa?" tanya Pak Sastro pada Mas Pur. "Ini kuningan, Pak." Mas Pur memperlihatkan besi kuningan berbentuk balok. Ukurannya kecil, jumlahnya ada 3. Mas Pur menjelaskan kalau besi tersebut menyebar di kanan, kiri, dan tengah dahi Pak Sastro. Ini yang menyebabkan sakit kepala yang sangat menyiksa Pak Sastro. Beberapa jam kemudian, kondisi rumah Pak Sastro sudah kembali tenang. Para tetangga sudah kembali ke rumah masing-masing. Mas Yanto dan Mas Pur sedang ngobrol. Tak berselang lama, Andang dan kedua orang tuanya ikut bergabung di ruang tamu sederhana mereka. "Wah, sudah pada kumpul semua. Saya jadi bisa menyampaikan pesan dari Bapak," celutuk Mas Pur. "Kok kamu bisa pas kesini sih, Pur? Kok ngepasin banget lagi ada kejadian kayak gini?" Bu Sastro bertanya pada Mas Pur. Setelah pertanyaan itu, Mas Pur menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah Pak Sastro memang berdasarkan dari firasat Mbah Joyo. Beberapa hari pikirannya selalu ke Pak Sastro. Beberapa malam, Mbah Joyo juga bermimpi soal keluarga Pak Sastro yang hancur berantakan. Lalu Mas Pur melanjutkan ada satu pilihan yang harus direlakan oleh Pak Sastro dan keluarganya. Sebelum memberikan pilihan tersebut, Mas Pur menjelaskan, ada orang yang sengaja menyerang mereka dengan ilmu hitam. Yang dikirim adalah santet dan teluh yang tidak akan selesai sebelum si korban memilih merelakan salah satu dari 3 hal utama dalam kehidupan. Mas Pur menyebutnya beras wutah. Kutukan ini menyerang korbannya dengan menghancurkan rezeki yang diterima oleh korbannya. Rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk jodoh atau keluarga, rezeki dalam bentuk kesehatan atau nyawa. Semakin melawan, semakin kuat kekuatan hitam tersebut. "Terus, apa pilihan yang aku harus relakan, Pur?" tanya Pak Sastro serius. Pesan yang diterima Pak Sastro sudah jelas itu. Pati, pegat, minggat. Bapak bakal kena salah satu. Kalau pilih Pati, salah satu dari anggota keluarga Bapak bakal meninggal dunia. Kalau pilih pegat, keluarga ini akan terpisah. Kalau Bapak milih minggat, rezeki Bapak bakal hilang. Sandang, pangan,
papan bakal kekurangan. Tapi itu nggak selamanya. Mas Pur menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi pada keluarga Pak Sastro. Terus gimana aku harus milih? Tanya Pak Sastro. Bapak pilih salah satu dari 3 kata tersebut. Gunting satu yang dipilih. Setelah itu Bapak bakar, jawab Mas Pur. Terlihat sedih dan bingung dari Pak Sastro. Semuanya hal yang penting. Tugas saya sudah usai. Saya langsung izin pulang. Rumah ini pun dipagari lagi. Hanya bisa bertahan 9 bulan saja. Tiba-tiba saja Mas Pur pamit untuk pulang. Tambahan lagi, yang mengirim ini pelakunya sudah jelas ya. Tetangga Anda, Pak. Pesan Bapak saya, Bapak harus ikhlas. Jangan dibalas, agar Tuhan yang akan membalas. Nyata 3 hal tadi akan kembali ke keluarga itu. Sudah, Bapak jangan melawan, demi kebaikan keluarga Bapak. Setelah pembicaraan singkat itu, Mas Pur segera meninggalkan kediaman Pak Sastro. Beberapa bulan setelah kejadian itu, nampak kesibukan di depan rumah Pak Sastro. Beberapa barang dipindahkan dari dalam rumah ke atas mobil bak terbuka. Rumah Pak Sastro kini dijual, bukan untuk membeli rumah lagi, melainkan untuk menutup beberapa utangnya. Menutup ongkos produksi yang membengkak. Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto. Harga melambung tinggi. Demo dan anarkisme terjadi di beberapa tempat. Beberapa perusahaan tutup karena ketidakstabilan ekonomi saat itu. Hal tersebut juga berdampak pada usaha Pak Sastro. Usahanya tidak bisa dipertahankan lagi. Dia harus merelakan hampir semua hartanya. Pak Sastro, Bu Sastro, dan Andang pindah dari lingkungan rumah lamanya. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan. Jangankan menonton TV, untuk mendengarkan radio saja mereka tidak punya. Kondisi hidup mereka benar-benar turun drastis. Pak Sastro teringat akan hal yang dia pilih saat itu. Ada kaitannya atau tidak, tetapi semua ini tetap harus dijalani dengan ikhlas. Hal yang paling penting saat ini adalah keluarganya yang masih utuh. Keluarga Sastro masih bekerja sebagai pedagang. Walau begitu mereka harus memulai dari nol lagi. Bertahun-tahun keluarga Sastro bekerja membanting tulang. Andang tetap melanjutkan sekolahnya. Dengan meminta beasiswa bantuan, dia bisa melanjutkan sekolahnya. Andang juga diterima di salah satu sekolah favorit. Anak itu harus bekerja saat sore dan sekolah saat pagi. 2022, keluarga itu semakin membaik. Kerja keras mereka menghasilkan buah yang manis. Rasa ikhlas yang mereka jalani tahun-tahun lalu memberikan pelajaran berharga. Wong ngalah, urung tentu kalah. Yang artinya orang ngalah belum tentu kalah, gitu ya. Kalimat inilah yang sering Pak Sastro katakan dalam menjalani hidup. Keadaan keluarga Ruswandi justru sebaliknya. Rumah yang mereka tempati sudah dijual sekitar tahun 2018. Rumah yang mereka banggakan. Status sebagai orang asli daerah itu akhirnya hilang secara perlahan. Karma selalu ada, hanya saja prosesnya kita tak perlu tahu. Biarlah yang kuasa yang membalasnya. Kita fokus saja dalam menyebar kebaikan dalam hidup di dunia ini. Cerita ini sebenarnya masih panjang, tapi saya cukupkan untuk treat ini. Cerita-cerita saya akan saya masukkan ke dalam medium yang lebih pas untuk menulis cerita yang panjang. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran baiknya dan membuang segala hal-hal buruk. Selesai.
Ya, barusan adalah satu paragraf pesan dari sang penulis ya. Cerita yang sangat menarik gitu ya, asik banget nih untuk didengarkan gitu di kala Anda bosan, di kala kalian gabut gitu ya. Memang dari segi ceritanya juga memang masih masuk akal gitu ya, karena kejadian-kejadian seperti ini tuh memang masih kental di negara kita gitu ya, tentang santet gitu ya. Gimana nih pendapat kalian? Jangan malu-malu dong untuk tinggalkan jejak di kolom komentar gitu. Biar gua tahu di sini gitu gimana perasaan kalian ketika mendengarkan cerita horor di channel ini gitu. Dan buat kalian yang suka videonya, ingat jangan lupa untuk klik like-nya dan bagikan ke teman-teman kalian. Siapapun itu gitu ya, nggak cuma temen sih, keluarga juga boleh, mantan juga boleh, bahkan musuh juga boleh gitu ya kan. Terima kasih banget kalian sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel Dini Hari. Terima kasih, gue Mas Abel di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.